Perkenalkan, nama saya Rizka Maritul Mentobing dari Prodi Ilmu Hukum kelas 2025A dengan NIM 25111764129 akan melanjutkan pembahasan materi dari buku Sohino untuk materi pertemuan ke-7. Seluruh pikiran Agustinus ditujukan kepada hari kemudian dengan mengesampingkan sejarah dari masa-masa yang lampau. Dan pikirannya itu tidak lebih hanya merupakan pernyataan yang sifatnya samar-samar, artinya belum merupakan pengertian yang tegas. Sepertinya pendapat Agustinus yang menyamakan antara pengertian negara dengan pengertian masyarakat pula pendapatnya bahwa gereja dianggap sebagai bayangan daripada civitas Dei di dunia ini yang luasnya meliputi seluruh dunia. Dan kekuasaan keduniawian negara diperoleh dari pemberian gereja. Hal ini mengingatkan kita kepada teori dua pedang. Walau itu orang sedang ramai membicarakan mengapa kekuasaan Paus, terutama sesudah perang salib, sangat terpengaruh oleh soal-soal keduniawian. Sedangkan pada saat itu baru saja dilahirkan suatu politik dari Paus yang bersifat membebaskan gereja dari segala urusan keduniawian dan bertujuan memperdalam kehidupan keagamaan. Ini terjadi pada abad ke-12 yang dilakukan oleh kaum Sisterciensa di bawah pemimpinan Bernard Clairvaux, yang sesungguhnya ini hanya bersifat melanjutkan saja daripada gerakan Cluny di Burgundia yang terjadi pada abad ke-10. Terhadap kenyataan di atas, Bernard Clairvaux dalam bukunya yang diberi nama The Considerations atau perihal tinjauan kebatinan berpendapat bahwa Paus mengejar tujuan keduniawian adalah bersifat budak dan tidak sesuai dengan martabatnya. Orang pada waktu itu juga sedang ramai membicarakan tentang hukum, tetapi yang dimaksud itu bukanlah hukum dari Tuhan, melainkan hukum dari Justinianus. Kemudian ia membuktikan atau membenarkan bahwa Paus telah berpengaruh oleh soal-soal keduniawian dengan teori dua pedang tersebut. Dengan dua pedang itu dimaksudkan adalah kekuasaan kerohaniawan dan keagamaan. Jadi kekuasaan gereja atau Paus dan kekuasaan keduniawian, yaitu kekuasaan negara kerajaan. Dengan ajaran dari Paus menghadiahkan pedang duniawi, pada hakikatnya berarti Paus telah melepaskan dari tangannya kekuasaan keduniawian, sehingga yang tinggal padanya adalah kekuasaan keagamaan atau kerohanian saja. Karena kekuasaan keduniawian tidak sesuai dengan martabat gereja yang selalu menganjurkan kehidupan yang alim dalam suasana ketentraman. Akan tetapi, teori dari dua pedang itu dapat juga diterangkan dengan cara lain. Oleh karena teks kitab Injil tidak mengatakan sesuatu apapun tentang perhubungan dua pedang tersebut, padahal justru inilah soalnya. Maka dari itu kemudian dicarilah bukti yang lebih kuat lagi. Demikianlah sepertinya Paus Innocentius ketiga. Innocentius ketiga memperkuat pendiriannya tentang hubungan antara kekuasaan kerohaniaan, keagamaan dengan kekuasaan keduniawian. Kekuasaan negara atau kekuasaan raja tidak lagi dengan teori dua pedang dari Lukas, melainkan dengan suatu gambaran dari Genesis atau Kejadian, yaitu demikian: kaisar atau raja dapat dianggap sebagai bulan, sedangkan Paus dianggap sebagai matahari. Bulan itu mendapatkan cahayanya dari matahari. Dengan demikian, berarti bahwa kaisar atau raja mendapatkan kekuasaannya itu dari Paus. Malahan juga dalam urusan keduniawian, Paus mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dari kaisar atau raja. Bagaimanakah kebenaran daripada kedua teori tersebut di atas, teori dari dua pedang dan teori dari bulan dan matahari? Kiranya dapat juga berpikir secara lain, sehingga mendapatkan kesimpulan yang persis sebaliknya. Sebab dalam kedua teori tersebut, orang telah dipengaruhi bahkan ditentukan oleh kayaran pikirannya. Inilah yang dijadikan alasan kuat bagi kaum legis untuk menolak ajaran kaum Sonisi itu seluruhnya. Kecuali itu dibuktikan pula oleh kaum legis dengan berpegangan kitab suci, bahwa sesungguhnya kekuasaan raja tidaklah tergantung daripada kekuasaan Paus. Ditunjukkanlah oleh kaum legis bahwa ayat dalam kitab suci, yaitu Romawi 13 surat 1 mengatakan bahwa tidak ada kekuasaan selain daripada kekuasaan Tuhan. Demikianlah gambaran cara berpikir pada zaman abad pertengahan.
yang ternyata sangat sederhana dan mengalami kemunduran serta kurang rasional. Segala sesuatu dipikirkan secara teokratis, tetapi untunglah bahwa sejak tahun 1000 telah secara berangsur-angsur terjadi pembahasan cara berpikir yang menuju ke arah berpikir secara rasional. Pencipta ajaran filsafat skolastik adalah Anselmus Canterbury yang hidup pada tahun 1033 sampai 1109. Dasar pokok dari ajaran filsafatnya adalah bahwasannya orang itu harus percaya untuk dapat mengerti, tetapi ini kemudian diubah oleh Abelard yang hidup pada tahun 1079 sampai 1142 menjadi sebaliknya, yaitu bahwa pengertian itu harus didahulukan daripada kepercayaan. Hal ini menyebabkan timbulnya pertentangan lagi yang sifatnya menuju kepada Renaissance. Sementara itu kita menjumpai seorang ahli pemikir tentang negara dan hukum yang ajarannya dapat dikatakan menentang ajaran Agustinus. Orang tadi adalah John Salisbury yang hidup pada pertengahan abad ke-12, kurang lebih 1150. Menurut John Salisbury, negara itu seharusnya tidak menciptakan perdamaian untuk kepentingan gereja seperti yang diajarkan oleh Agustinus, yang pada waktu hidupnya memang selalu mengalami kebobrokan dan kebiadaban yang menyebabkan dia menolak gereja duniawi dan mengagung-agungkan ajaran-ajaran gereja, melainkan seharusnya menjamin pula keselamatan dan ketentraman hidup masyarakat. Maka mulai saat itu, yaitu abad ke-12, orang mulai memberikan harapan kepada masyarakat. Akibat daripada ajaran John Salisbury ini adalah lenyapnya ajaran dua pedang dan ajaran matahari dan bulan, yang menggambarkan secara tajam pertentangan antara kekuasaan negara dan kekuasaan gereja. Sebab mulai saat itu timbul kerjasama yang erat antara kekuasaan negara dengan kekuasaan gereja, karena keduanya merupakan bagian dari suatu kesatuan organis. Kesatuan itu terjadi oleh karena gereja dianggap sebagai bagian dari organisme kenegaraan. Hal ini digambarkan dengan membuat suatu perbandingan sebagai berikut. Gereja diumpamakan sebagai jiwa daripada organisme, sedangkan raja sebagai kepalanya. Maka jiwa itu memimpin badan dan kepalanya. Hal mana dimaksudkan bahwa semangat gereja haruslah memimpin negara, tetapi demi martabatnya gereja tidak boleh mencampuri urusan keduniawian. Oleh karena itu, urusan keduniawian harus dijalankan oleh negara. Dari segi sosial etis, John Salisbury berpendapat bahwa jika masing-masing orang itu bekerja untuk kepentingannya sendiri, maka kepentingan masyarakat akan terpelihara dengan baik. Bagaimanakah jika pendapat John Salisbury tersebut di atas dibandingkan dengan pendapatnya Epicurus? Tegasnya, keduanya berpendapat bahwa pendapat tersebut sesungguhnya berbeda satu sama lain. Sebab kalau Epicurus dengan ajarannya yang bersifat individualistis itu dimaksudkan untuk mengatasi kebobrokan masyarakat pada saat itu dengan memberikan pengutamaan kepada kepentingan individu daripada kepentingan masyarakat. Sebab kalau kepentingan individu itu terjamin, demikian juga keadaannya kepentingan masyarakat. Dengan demikian, orang dapat mencapai tujuannya, yaitu kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan tersebut yang dimaksudkan bukannya kebahagiaan material, melainkan adalah kebahagiaan yang bersifat kejiwaan atau kerohaniaan. Sedangkan kalau John Salisbury dengan ajarannya yang mengatakan bahwa jika masing-masing orang itu bekerja untuk kepentingan sendiri, maka kepentingan masyarakat akan terpelihara baik. Itu kiranya yang dimaksudkannya. Tidaklah ia akan menciptakan ajaran yang bersifat individualistis seperti yang diajarkan oleh Epicurus, melainkan untuk menjaga jangan sampai seseorang itu mencampuri urusan orang lain yang telah menjadi bagiannya. Tegasnya, negara dan gereja itu jangan sampai berebutan kekuasaan, melainkan mereka harus selalu mengadakan
ikatan kerjasama yang erat, sebab keduanya merupakan bagian daripada suatu organisasi. John Salisbury juga membicarakan sikap raja. Dalam hal ini yang penting adalah pendapatnya yang mengatakan bahwa terhadap raja yang bersifat lalim, orang berhak membunuhnya karena ia telah menginjak-injak undang-undang, telah memperbudak rakyatnya sebagai seorang tiran. Dengan demikian timbul pertanyaan, siapakah yang wenang menentukan sikap raja yang demikian itu? Ini merupakan pertanyaan yang tak terjawab. Bara nanti pada abad ke-16 pertanyaan itu memperoleh pengertian yang kasar karena orang mulai mencari jawabannya. Selain bukunya yang diberi nama Polycraticus, John Salisbury juga menulis buku yang dinamakan Metalogicus. Buku yang pertama sebagian besar mengenai pembicaraan tentang negara dan hukum, sedangkan bukunya yang disebutkan belakangan itu berisikan tentang filsafat umum. Jadi bukan mengenai negara dan hukum atau filsafat hukum. Pokok pembicaraannya adalah mengenai ajaran-ajaran universalia yang mengenai suatu persoalan yang sangat menarik orang pada zaman abad pertengahan bagian yang kedua. Orang berpikir sedemikian rupa sehingga menimbulkan dua aliran. Kedua aliran itu ialah realisme dan nominalisme. Yang terakhir ini adalah aliran yang bersifat modern. Realisme penganutnya disebut kaum realis, dan perlu diperhatikan bahwa pengertian daripada istilah ini lain sama sekali dengan pengertian yang diberikan oleh orang pada masa sekarang. Berpikir secara neoplatonis artinya mereka itu berpendapat bahwa semakin umum sifat daripada sesuatu, maka semakin dekatlah hal atau sesuatu itu pada ketuhanan. Dan nyatanya yang paling umum yang dapat dipikirkan, dan karena itu kebenaran yang paling besar. Sebagai contoh daripada pemikiran yang bersifat realistis adalah pemikiran dari Anselmus Canterbury dengan filsafat ontologinya, membuktikan tentang adanya Tuhan terhadap sesuatu hal yang bersifat umum. Itu sesuatu hal yang bersifat khusus, tidak mempunyai arti tersendiri, melainkan hanya mempunyai arti yang ditarik dari pengertian umum tadi, sehingga sesuatu hal yang bersifat umum itu tidak dapat diganggu dalam bentuknya yang umum itu. Jadi aliran realisme berpendapat bahwa gambaran umum dari zaman abad pertengahan itu merupakan kebenaran yang tertinggi yang tidak dapat diganggu-gugat oleh kebenaran khusus yang baru. Sesungguhnya pendapat yang demikian telah berabad-abad adanya, tetapi orang baru menyadari keadaan itu setelah timbulnya aliran lain, yaitu aliran nominalisme sebagai aliran modern dari abad ke-12 yang berpendapat bahwa barang-barang yang umum itu tidak mempunyai kebenaran tertinggi. Barang-barang itu hanyalah merupakan abstraksi daripada pikiran saja. Hanya barang-barang yang khusus sajalah yang telah ditarik dari barang-barang yang umum dengan jalan pikiran yang logis yang merupakan kebenaran yang tertinggi. Jadi barang-barang khusus yang baru itu sungguh-sungguh dapat mengganggu, dapat mempengaruhi, bahkan dapat merubah barang-barang yang umum. Jalan pikiran inilah yang merupakan jalan keluar dari zaman abad pertengahan yang bobrok, yang gelap gulita itu. Pemikiran-pemikiran yang telah dimulai sejak terjadinya perang salib, perkenalannya dengan orang-orang asing, serta pemikiran-pemikiran dari zaman kuno telah kembali ajaran Aristoteles. Timbullah perubahan-perubahan besar itu, dan mulai saat itu pula timbul filsafat baru yang bersifat rasional. Maka timbul pula hasrat untuk memasukkan hal-hal yang barat itu ke dalam hal-hal yang lama, sehingga terjadilah suatu sistem yang dapat mempertahankan keseimbangan antara rasio dengan wahyu dan mempertahankan atau melangsungkan terus keselarasannya. Tujuan ini adalah merupakan kunci daripada ajaran filsafat sarjana yang kemudian menyusul, ialah Thomas Aquinas.
Yang kedua itu Thomas Aquinas. Thomas Aquinas hidup pada tahun 1225 sampai 1274. Alam pikirannya tentang negara dan hukum dapat diketemukan dalam bukunya De Regimen Principium atau tentang pemerintahan raja-raja, dan dalam bukunya yang lain yang diberi nama Surnam Theologica atau pelajaran tentang ketuhanan. Dalam ajarannya itu, Thomas Aquinas banyak terpengaruh oleh ajaran Aristoteles. Padahal jarak hidup kedua sarjana itu adalah kurang lebih 17 abad. Aristoteles hidup pada abad ke-4 sesudah Masehi, sedangkan Thomas Aquinas hidup pada abad ke-13. Pengaruh ini terjadi pada waktu terjadinya Perang Salib. Pada waktu itu orang-orang dari Eropa Barat banyak yang pergi ke Timur Tengah untuk menyelamatkan makam-makam Kristen. Disitulah mereka berkenalan dengan ajaran Aristoteles. Filsafat Thomas Aquinas bersifat idealistis. Ini berarti bahwa apa yang menjadi tujuan itu dikemukakan terlebih dahulu, baru kemudian harus diusahakan supaya tujuan itu dapat tercapai. Manusia itu, demikian pendapat Thomas Aquinas yang dalam hal ini berpengaruh Aristoteles. Manusia itu demikian. Dalam hal ini pengaruh Aristoteles terasa sekali. Menurut kodratnya adalah makhluk sosial, makhluk kemasyarakatan. Oleh karena itu, ia harus hidup bersama-sama dengan orang lain dalam suatu masyarakat. Untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya, untuk itu diperlukan menggunakan akalnya, pikirannya yang telah diberikan kepadanya oleh kodrat alam, sebab akalnya itu memungkinkan baginya mengetahui apa yang berguna, dan tidak setiap orang dapat memiliki pengetahuan itu. Pengetahuan itu hanya dapat diperoleh dalam hidup masyarakat, maka dari itu hidup masyarakat merupakan suatu keharusan. Oleh karena itu, kehidupan bermasyarakat itu biasanya mempunyai kecenderungan ke arah jurusan berpikir yang beraneka warna, terpencar-pencar. Maka penting sekali adanya seorang penguasa, sebab penguasa ini seperti dikatakan oleh Salomo mempunyai tugas yang sama dengan jiwa dalam badan manusia. Penguasa yang baik adalah penguasa yang memikirkan tercapainya kepentingan umum. Jika tidak demikian, ia adalah penguasa yang lalim. Apakah tujuan itu? Tujuan manusia adalah identik dengan tujuan negara. Dan menurut Thomas Aquinas, kalau orang ingin mengetahui tujuan negara itu, ia harus terlebih dahulu mengetahui apa yang menjadi tujuan manusia itu. Tujuan manusia adalah mencapai kemuliaan abadi, yaitu kemuliaan abadi dalam waktu sesudah manusia itu mati. Jadi bukan kemuliaan abadi yang bersifat keduniawian. Kemuliaan abadi ini hanya dapat dicapai dengan tuntutan gereja. Lalu apa tugas negara di sini? Tugas negara dalam hal ini adalah membuka atau memberi kesempatan bagi manusia agar tuntutan dari gereja dapat dilaksanakan. Yang demikian ini berarti bahwa negara itu harus menyelenggarakan keamanan dan perdamaian agar masing-masing orang itu dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan bakarnya dalam suasana ketentraman. Jadi tujuan negara itu memberi kemungkinan kepada manusia agar dapat mencapai kemuliaan abadi. Disinilah letak kerjasama antara negara dan gereja. Hal ini sesuai dengan pendapat Thomas Aquinas tentang perimbangan kedudukan atau kekuasaan antar negara dengan gereja, yang dikatakan olehnya bahwa organisasi negara yang dipimpin oleh raja mempunyai kedudukan sama-sama dengan organisasi gereja yang dipimpin oleh paus. Hanya saja masing-masing organisasi itu mempunyai tugas yang berlainan. Tugas atau kekuasaan negara adalah dalam lapangan keduniawian, sedang tugas atau kekuasaan gereja adalah
dalam lapangan kerohanian keagamaan. Tetapi meskipun demikian, agaknya Thomas Aquinas belum dapat melepaskan pengaruh teokratisnya, karena selanjutnya ia mengatakan bahwa gereja merupakan persekutuan hidup yang sesungguhnya yang meliputi segala-galanya dan yang meranakan wakil daripada kerajaan Tuhan di dunia. Dan oleh karena hukum keduniawian didukung dan dilindungi oleh gereja, maka menurut kodratnya kekuasaan keduniawian seharusnya tunduk kepada kekuasaan kerohanian demi tujuan manusia, yaitu mencapai kemuliaan abadi.